apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Bagaimana Anda? Sehat? Udah siap untuk mencoblos? Ini tinggal beberapa hari lagi dan sadar kalau kita melihat dari sejumlah analis dan juga lembaga survei itu hampir memastikan bahwa pemilu terutama pilpresnya itu akan berlangsung 2 putaran. Tetapi kita juga masih menyimak ada sejumlah lembaga survei yang mempublikasikan hasil surveinya menyebutkan bahwa Prabowo Gibran itu suaranya sudah elektabilitasnya mencapai sudah di atas 50% lebih, artinya akan ada 1 putaran. Nah, salah satu lembaga yang kemarin itu mempublikasikan hasil surveinya adalah LKSP. LKSP ini Landscape Kajian Strategi Pembangunan, ya. Dan dia malah yang menarik itu selain dia mereka menyatakan sulit untuk 2 putaran itu karena angka-angkanya tidak mendukung. Nah, yang menarik justru di LKSP ini elektabilitas Anies Baswedan dan Caimin itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo dan Gibran, dan itu tapi dalam rentang margin error. Nah, mari kita ajak Anda berbincang dengan analis senior dari LKSP, Mas Sabto Baloyo. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, oke, gimana? Sehat Mas Sabto? Baik, alhamdulillah. Ya. Oh, Masih. ini ketika banyak lembaga survei yang selama ini menggelontorkan isu bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu akan menang 1 putaran dan angka elektabilitasnya jauh meninggalkan 2 pasangan lainnya, Caimin, Anies dan Caimin, kemudian Ganjar dan Mahfud. Tiba-tiba ini muncul survei Anda yang bahkan menunjukkan Anies yang lebih unggul. Ini bisa Anda pertanggungjawabkan survei Anda ini, Mas Sabto? Siap, Marhesu dan rekan-rekan sekalian. Jadi jangankan publik ya, kita sendiri sebagai lembaga surveyor juga terkejut dengan temuan ini. Oh gitu ya. Oke. Jadi Hmm. kita tidak punya pretensi Hmm. hasilnya dan Hmm. desain survei atau metodologinya juga dirancang dengan sangat hati-hati. Ya. Bahkan kita konsultasi ke beberapa ahli statistik begitu ya. Hmm. Nah, sehingga proses pengumpulan datanya itu akhirnya kita cek ulang. Dan Oke. saya sebagai salah seorang analis ikut melakukan quality control gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. setelah ini survei kita lakukan pada awal Januari ya, 1 Oh. sampai 8 Januari. Tapi kita tunda publikasinya karena tadi Hmm. kita ingin mengecek kondisi di lapangan, bahkan kita lakukan FGD dengan sejumlah pakar ya. Demikian Hmm. Mas Arief. Jadi kita, Mas Hersu, jadi kita bisa bertanggungjawabkan. Oh, jadi bukan hanya kita yang terkejut, tapi Anda sendiri dan teman-teman di LKSP terkejut gitu ya. Jadi percaya nggak percaya begitu ya. Ya, karena itu kita bilang stop dulu nih. Ya, Hmm. jangan sampai ada apa yang bocor, jangan ada yang bicara begitu. Kita periksa dulu internal Hmm. prosedur gitu. Termasuk para enumerator kita di lapangan, ya apakah Hmm. mereka sudah berpengalaman, apakah mereka ada pengaruh tertentu misalnya gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kalaupun ada bias misalnya Hmm. beberapa titik karena itu salah satu yang manusiawi begitu ya. Ya. Akhirnya kita lakukan semacam pembobotan soal Hmm. komposisi wilayah, misalnya Hmm. proporsi ya, atau Hmm. jenis kelamin dan lain. Jadi ini benar-benar sebuah tanda kutip ya pertaruhan profesi lah kalau Betul. lembaga survei. Mhm. Ya, dan itu gampang ngeceknya ya, karena ini kan tinggal berapa hari lagi, artinya nanti begitu hasil tanggal 14 itu bisa terkonfirmasi apakah memang hasil lembaga survei dari LKSP ini yang lebih akurat atau teman-teman yang kita tahu selama ini menggelontorkan isu 1 periode, 1 putaran gitu ya. Ya, betul. Ya, Saya ya. kira ini justru sebenarnya kalau kita pelajari kembali, kami juga Hmm. mencoba renungkan, refleksi kembali ini. Hmm. Sebenarnya eh, survei kami ini belum menunjukkan siapa pemenang. Ya, Oh tadi iya, iya. Mas Hmm. Hersu Hmm. menyatakan memang ada keunggulan ya Hmm. Hmm. dari salah satu paslon 01 Hmm. terhadap 02. Hmm. Tetapi itu tipis sekali ya, dan Ya, tidak ya. bisa ditentukan. Hmm. Inconclusive lah, belum konklusinya belum bisa disimpulkan. Ya. Bahkan kemudian kita juga masih temukan ada yang mungkin merahasiakan jawabannya Hmm. responden ini atau Hmm. juga belum menentukan sikapnya Hmm. sampai hari terakhir gitu ya. Nah, Hmm. ini bisa beralih ke paslon yang lain. Jadi Hmm. paslon 03 pun bisa rebound dan bisa kami menduga tipis ketika suara paslon ini ya Pilpres ini. Berapa kemarin angkanya Mas? 32,
Ya, 32,41 untuk pasangan Anies Muhaimin, Mhm, kemudian 32,02% untuk mhm, Prabowo Gibran, mhm, dan 19,52% untuk mhm. pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Tapi 16,05% itu masih merahasiakan atau belum menentukan pilihannya. Mhm, mhm, mhm. Artinya apa itu? Artinya ini masih sangat terbuka. Satu pekan terakhir ini Mhm, kan lagi hari tenang ini. Ini mhm, hari yang sangat bergejolak. Ya, mhm. karena 16% inilah yang akan menentukan siapa yang akan lolos. Dan Oke. sudah pasti tidak akan ada satu putaran gitu ya. Oh gitu ya, karena tidak Ini yang mungkin ya. konklusi yang Ya. bisa dipastikan adalah tidak akan satu putaran. Oke, jadi, saya, ulangi lagi, Anda belum berani memastikan siapa yang akan unggul, tetapi bisa, dalam pengertian statistiknya ya, artinya memastikan bahwa itu akan, 2 putaran, begitu ya? Ya, karena untuk mendapatkan 20% misalnya tambahan ya, Mhm, pasangan Anies atau pasangan Prabowo itu waktu satu pekan sangat sulit. Kita sudah mhm, cek lewat diskusi pakar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu, wow, sulit sekali itu. mhm. Oke, jadi ini tanggal berapa tadi? Tanggal 1 sampai 8 Februari ya? Tanggal Januari ya? 1 Januari, ya. Iya. Nah, apalagi kan ada jadi kalau begitu Anda belum memotret soal, rame-ramenya gerakan dari kalangan profesor guru besar profesor dan para sivitas akademika dari berbagai kampus itu ya? Betul. Nah, ini satu gejala, ya, apakah gejala ini hanya ada di level menengah atas misalnya ya, Mhm, kalangan terpelajar begitu, atau dia bisa merembes ke bawah begitu ya, mhm, mhm, terutama di wilayah-wilayah yang padat pemilih seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, nah mhm, itu bisa obah atau bergeser konstelasi. Nah, mhm, ini juga belum masukkan atau belum terjadi peristiwa mhm. ketika pemerintah itu semacam apa menggelontorkan dana Gelontorkan bansos secara dana bansos. terbuka. Yang kami Mmm, temukan soal bansos mhm, ini, memang sebagian besar responden itu menerima bansos ya. Ini mhm, ada catatannya ya, mhm, mhm, sekitar eh, 71,65% mereka mhm, tidak terima, tapi 28,35% itu pernah mhm, menerima bansos. iya, Tapi dari yang pernah menerima itu, mhm, 72,08% mhm. tidak mempengaruhi pilihannya. Oh Jadi ya? masyarakat sudah mulai imun ya, semacam Mhm, apa? mhm, Kita tidak tahu nih karena kita tidak bisa mendalaminya secara kualitatif gitu ya. mhm, Apa sebabnya mereka tidak terpengaruh bansos mhm, itu terhadap mhm. pilihan capres atau pilihan partainya? Ya, kan tadinya orang berpikir begini, ada 22 juta, bansos pangan ya, yang diterima dan kemudian ada yang terbaru yang, BLT itu 18 juta koma sekian ya, dan yang menerima di rapel di depan Rp600.000 begitu kan. Ini kalau money politik manapun nggak ada yang bisa ngelawan ini kan gitu kalau di pikiranku gitu ya. Ya, Total katakan sistematik iya, terstruktur ini. iya, 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 dan kalau kemudian kita katakan asumsikan bahwa dalam satu keluarga itu kita bikin kecil saja, masing-masing tiga tiga orang yang punya hak pilih, kan kalau dikonversi jadi suara itu kan gede banget kan harusnya gitu ya. Ya, ternyata tadi, jadi Mhm, masyarakat merasa setelah kita cek langsung, mhm, apakah penyaluran bansos ini sudah sesuai atau tepat sasaran? Mereka menyatakan mayoritas tidak tepat sasaran katanya. mmm, Artinya meskipun sebagian mereka misalnya tidak terima begitu, ada yang menerima, mereka merasa tidak layak atau tidak tepat begitu ya. mhm, Nah, sehingga ini mestinya menjadi semacam koreksi atau introspeksi kepada penyelenggara negara mhm, begitu ya. mhm, Nah, mhm. jangan sampai dana negara yang sangat besar, bahkan saya dengar lebih besar dari masa COVID ya, Betul, Mas iya Hesu betul, ya. Nah, mhm, ini sangat berbahaya pertaruhannya karena tidak mendidik sama sekali. Ya, mhm, tidak membangun partisipasi publik gitu dan juga tidak membangun kemandirian. mhm, mhm, oke. Tapi kita sebelum ngasih analisisnya mungkin Anda bisa paparkan agak lebih rinci sedikit hasil surveinya ini Mas Sabto. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu fokus kepada elektabilitas begitu ya, Mhm, sebagaimana lembaga survei yang lain. mhm, Kita mau menelusuri yang mempengaruhi persepsi publik saat ini sebenarnya pada masa kampanye karena mhm, survei kita lakukan di mhm, masa itu, bahkan juga sudah ada debat capres dan cawapres ya. Ini kalau nggak salah sudah putaran atau periode yang ketiga nih ya, mhm, debat capresnya itu. Apa yang mempengaruhi mereka? Sehingga kita tanyakan beberapa isu strategis, ya, mhm, beberapa isu aktual.
Misalnya soal politik dinasti, kami Ya. tanyakan, sebagian besar belum mengetahui ada isu itu. Ya, Mhm. jadi cuma 32,20% yang mengetahui, Mhm. tapi 65,63% tidak mengetahui. Nah, dari mereka yang mengetahui ada isu tentang politik dinasti dengan segala dampaknya itu, yang menyatakan tidak setuju atau menolak, itu besar sekali, 55,40% gitu. Mhm. Mhm. Nah, kalau pengetahuan atau informasi ini tersebar luas, Mhm. jangan-jangan situasinya tadi Akan tidak ya. seperti yang kita dibayangkan oleh Mhm. lembaga survei yang satu putaran itu, Mas Arief ini. Ya. Jadi faktor-faktor ini yang kami coba telusuri begitu ya. Ya, 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 ya. Oke, apa yang Anda maksud itu ya, kampus ini, gerakan dari kampus ini tentu akan Hmm. makin membuat orang lebih aware soal itu, begitu ya? Nah, ini tentu saja kan kita tidak bisa apa taken for granted bahwa Ya. masyarakat terima saja gitu, Mhm. masyarakat diam saja. Nah, ini kan sangat tergantung dari kondisi mereka, misalnya kondisi ekonomi. Mhm. Kita telusuri juga isu misalnya tentang kinerja pemerintah begitu ya. Apakah Ya. Mhm. pemerintah sekarang sudah netral atau belum gitu ya. Mhm. Ternyata sebagian besar responden berpendapat bahwa 86,7% itu mestinya presiden atau kepala pemerintahan itu Mhm. bersikap netral. Mhm. Artinya apa? Mereka merasa ini belum cukup netral atau Mhm. belum tegas menyatakan netralitasnya begitu ya. Nah, Mhm. sehingga proses demokrasi ini bisa dijamin. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap kinerja. Ya, Mhm. jadi kita tidak cuma menanyakan tentang puas atau tidak puas begitu ya terhadap kinerja pemerintah ya, Mhm. baik atau tidak baik, tetapi kita merincinya menjadi beberapa poin yang lebih tajam gitu ya. Misalnya soal kondisi demokrasi. Kita katakan, apakah kondisi demokrasi sekarang ini lebih baik atau Mhm. lebih buruk dibandingkan dengan masa sebelumnya? Nah, 49,2% dari responden menyatakan bahwa kondisi demokrasi Indonesia ini di bawah pemerintah sekarang, di bawah Presiden Jokowi ini stagnan dan semakin buruk, gitu. Mhm. Mhm. Nah, ini yang menyatakan baik atau ada progres itu lebih kecil, Ya. gitu. Mhm. Jadi ini Terus? saya kira salah satu catatan penting ya yang akhirnya terbukti muncul suara dari kampus itu. Kemudian kalau kondisi ekonomi memang terbelah hampir sama ini. Ada 41,37% menyatakan dia baik gitu Mhm. dan 36,30% yang menyatakan buruk gitu. Jadi Mhm. cuma bedanya berapa 5%-an lah bedanya. Mhm. Tetapi jangan lupa ada pertanyaan lain, apakah pemerintah sekarang ini sudah menjalankan atau memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk lapangan kerja, Mas Mhm. Hersu ini? Ya. Nah, 76,55% responden merasa bahwa program pemerintah, terutama lapangan kerja, belum terdelivery. Ya, 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 ya. Mhm. mereka tidak tahu ada peluang kerja di mana. Gitu. Mhm. Misalnya soal kartu prakerja, Mhm. bagaimana prosesnya, apa Mhm. prosedurnya, begitu. Jadi eh, penilaian umum tentang kondisi ekonomi tidak teruji atau terbukti di dalam salah satu aspek lapangan kerja itu. Ya. Nah, itu soal yang juga saya pernah diskusikan, termasuk salah satunya kepada pendiri dari SMRC, Profesor Saiful Mujani, tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang sangat tinggi gitu. Dan itu kelihatan sangat paradok dengan ketika tadi kita breakdown tadi soal lapangan pekerjaan, soal ekonomi dan sebagainya itu tidak inline begitu. Ini bagaimana? Apakah juga itu Anda dalami juga di teman-teman di LKSP? Ya, betul, Mas Hersu. Jadi Hmm. kita akhirnya mencoba cara yang mungkin agak rasional adalah Hmm. membandingkan antara suara Jokowi Ma'ruf yang Hmm. memenangkan pemilu 2019 Hmm. dengan kemungkinan pergeseran politik tahun Hmm. 2024 gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kita lihat dari pemilih Jokowi Ma'ruf pada tahun 2019 yang lalu itu 21,32% Hmm. itu ternyata mereka terbuka atau cenderung untuk memilih pasangan 01 gitu. Jadi tidak mesti 01 juga endorse Anies maksudnya ya? Anies, betul. Ya, oke, dua mhm, puluh satu koma mhm, tiga puluh dua persen pemilih Jokowi Ma'ruf di dua mhm, ribu sembilan belas mhm, cenderung memilih 01 gitu. oke, Meskipun ada juga pasti mhm, yang memilih 02 ya. Itu mhm, nanti kami sampaikan. Nah, pemilih Prabowo Sandi pada tahun 2019 mhm, itu sekitar
44,75% itu juga cenderung memilih 01. Oh, gede banget dong ya. Dari Gede gede sekali. dong. Iya, Ya, iya, iya. paling besar. Jadi Hmm, tidak hmm, memilih Prabowo. Ini hmm, tidak memilih 02 begitu ya. hmm, 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 Masyarakat benar-benar terpecah di situ. Bahkan hmm, yang golput pada tahun 2019 ya, hmm, ini hmm, 41,17% hmm, juga cenderung memilih 01. Jadi hmm, kami bisa melihat kenapa akhirnya suara 01 yang selama ini selalu rendah begitu ya, hmm, hmm, di lembaga survei yang lain ini berpotensi karena ada perubahan ya di kalangan hmm, hmm, pemilih yang hmm, 2019 hmm. dengan kondisi sekarang begitu. Oke, ya, ya. Oke. Nah, itu untuk 01. Nah, sementara kalau breakdown-nya untuk ke 02 dan 03 bagaimana? Ya, jadi pemilih Prabowo Gibran ini sebagian memang ya, Hmm, 39,62% ini berasal dari pemilih Prabowo Sandi. Jadi kalau kita oke. bandingkan dengan Anies tadi, Hmm, 44,75 mhm. berbanding 39,62%. Gitu. Oke. Jadi lebih besar yang lari ke Anies Caimin. 01 ya. Iya, oke. Jadi Hmm. nah, Nah, sementara yang Ganjar Mahfud ini lebih besar berasal dari pemilih Jokowi Ma'ruf tahun 2019, hmm, ini sekitar 33,85. mhm. Jadi bandingkan dengan yang Anies tadi itu Jokowi Ma'ruf 21. Mhm, 21,32 banding hmm. 33. Jadi lebih besar Jokowi Ma'ruf. Sementara yang ke 02 lebih kecil lagi. Oh iya? Berapa? Jadi Hah? artinya ini ada satu pergeseran gitu ya. Ya, ya. Eh, Kecilnya itu saya berapa Mas Sabto penting disebutkan angkanya? eh, bentar ini ya. Jadi dia di bawah 20 Oh, ya, di bawah 20% ya. 20. Iya, iya, iya. Nah, artinya apa? Artinya memang kemungkinan besar efek Jokowi ini menurun ya, Mhm, apalagi sudah di di periode kedua dan tidak mencalonkan lagi begitu ya, mhm, mhm. terhadap pasangan ya, sehingga Iya, iya. mesin politik dari partai-partai koalisi 02 harus bekerja lebih keras begitu ya. Hmm, hmm, Nah, dan saya kira salah satu bentuk intervensi misalnya soal bansos ini karena saya menduga ada data tentang hal ini ya di internal. mhm, mhm. Iya, 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 iya. Oh, jadi ini menarik sekali ya, tapi, kenapa Anda kemudian tidak berani menyimpulkan siapa yang jadi penang, apakah Anda tidak berani melakukan ekstrapolasi dari data-data yang tadi? Atau ada faktor lain yang membuat Anda tidak melakukan ekstrapolasi? Ini setelah saya diskusi ini teman-teman termasuk Heeh. konservatif ini. Oh, konservatif, ya, ya, Jadi oke, masih menganggap bahwa ya, temuan mhm, atau fakta ini tanda mhm. kutip lah suci itu nggak boleh diotak-atik. Oke, 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 ya, ya. Ini Nah, bukan yang hanya harus ya, nah, diperiksa katanya metodologi atau desain kita. Saya lihat, oh ini oh, ada mhm, beberapa bias sedikit, ya tolong mhm, dibobotkan, diperbaiki gitu ya. mhm, mhm, Karena ada teknik juga untuk menghilangkan bias mhm, responden, ya, bias mhm, sampling segala macam gitu. Tapi mhm, saya cek lagi secara teknis apakah ada bias pelaksana di lapangan. Nah mhm, itu kita jamin ya, mhm, alhamdulillah kita bisa terhindar dari gejala itu. Jadi kita tidak ingin apa karena itulah kemudian cukup lama ya proses mhm, publikasinya karena tidak ada kepentingan mhm, kita untuk memenangkan mhm. siapapun begitu ya, cuma Iya, iya, memotret apa sih yang terjadi di masyarakat gitu ya. mhm. Karena survei ini kan snapshot Mas Hersu gitu Iya, ya, iya, 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 pada momen tertentu dan mhm, kadang-kadang dipengaruhi isu ya, betul, pengaruhi debat misalnya. Sebagian besar responden ini menyaksikan televisi, terutama berita ya, mhm. informasi dan perdebatan gitu ya. Itu Nah, sekitar 40%. Jadi mereka mengikuti juga begitu ya, ya, tidak itu pasif. yang itu yang ingin saya tanyakan. Kan selama ini ada semacam anggapan bahwa, debat-debat di media itu tidak terlalu berpengaruh kepada, pergeseran pilihan tadi itu. Tapi kalau saya membaca beberapa kali misalnya jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas ternyata ada perubahan. Meskipun mungkin nggak terlampau besar tapi tetap signifikan begitu ya. Nah, apakah Anda juga meneliti soal itu dan menemukan fakta yang semacam itu juga? Itu Mas Hersu. Hmm, Jadi eh, debat mungkin tidak secara langsung ya ketika mhm, menyaksikan atau mhm, kemudian di televisi atau di mhm, medsos ya rekaman mhm, itu. mhm, Tetapi eh, apa yang mempengaruhi sumber informasi utama bagi responden kami tanyakan? mhm, Ternyata 23,11% itu mhm. obrolan ya sesama Obrolan. teman keluarga. Nah,
obrolan ini yang kemudian berkembang gitu. Misalnya ada Kalau satu sekarang isu. ngobrolan di medsos ya malahan ya. Sekarang Nah, lebih gede itu. lagi ya. Iya. Jadi perdebatan itu adalah pemicu, ya, Mhm, terutama isu-isu yang kontroversial misalnya mhm, ya. mhm, Bahkan ada gimmick-gimmick. Nah, itu mhm, jadi obrolan. Nah, akhirnya mhm, mereka mempertimbangkan apakah ini akan sesuai dengan mhm, kepentingan atau kebutuhan mereka begitu ya. mhm, Nah, selain itu juga faktor yang lain selain ngobrol, ngopi begitu adalah pengaruh keluarga dan kerabat itu sampai mhm, 22,55% ya. Baru mhm, kemudian media televisi secara langsung misalnya berupa iklan ya mhm, mhm, atau pesan-pesan kampanye segala macam gitu ya. mhm, Artinya ini eh, masyarakat kita ini punya potensi besar nih. Karena kan kita belajar dari proses demokrasi ya di mhm, negara Eropa pada zaman Renaissance ya. Itu mhm. kan dimulai dari warung kopi, dari kafe. Ya kafe-kafe ya 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 ya. Nah, ini kalau bisa menjalar ini kemungkinan terbuka ya ruang untuk perubahan atau pergeseran lah gitu ya. Ya, ya. Maka kalau sekarang kan perobrolannya jauh lebih luas karena dengan media sosial ya. Orang dalam grup-grup WhatsApp itu bisa bisa banyak sekali anggotanya dan kemudian dia dia terhubung di berbagai grup yang lainnya kan gitu. Ya, dan beberapa event saya lihat dari sejumlah paslon yang kreatif gitu ya. Mhm. Misalnya ada tabrak prof atau apa begitu ya. Ya di Dari paslon 2, heeh. Oh, banyak sekali penggemarnya. Eh, Mhm. 01 juga membuat obrolan sendiri dengan Desak kalangan Anies. muda. Iya, Ya. Mhm. yang saya malah belum lihat dari 02 kenapa tidak Mhm. dibuka forum-forum begitu? Karena ini Mhm. sangat penting ya untuk menggait suara yang tadi mungkin masih pasif ya, masih menunggu, menanti. Nah, mereka akan terlibat di situ, menguji. Ya, Ya, ini termasuk yang Anda teliti ya soal soal ini ya, soal betul, program-program betul. semacam itu ya. Ya, Tadi karena Anda ini lebih ya, ya silakan. kepada perilaku pemilih, Mas Restu. Perilaku pemilih ya kan. Ya, ini. Tadi Anda menyebut yang belum memutuskan tadi berapa persen? Sekitar 16,2% ya. 16,2%. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka belum memutuskan itu? Kita melihat dan menduga membandingkan dengan Mhm, pemilu atau survei-survei sebelumnya, mhm, ya mungkin mereka juga sudah mulai jenuh kelihatannya, Mas mhm, Su ini. Ini berbahaya sekali nih. mhm, Kalau penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu tidak menjaga koridor ini, maka tingkat partisipasi ini bisa turun. Ya. mhm, Jadi kan periode lalu itu sekitar 70-80-an% lah ya. mhm, Golputnya mungkin sekitar 10-an persen ya. Nah ini kalau tidak dijaga, dijamin proses ini, maka orang yang menolak proses ini bisa bisa lebih besar begitu ya. Mereka masih menunggu ya apakah para paslon misalnya ya bisa memenuhi aspirasi kepentingannya begitu ya. Mereka akan menguji terus ini sampai hari terakhir menjelang pencoblosan ya. ya. Oke, kan kalau kita makanya, saya membayangkan kan tidak mungkin dari 16, persen sekian itu kemudian terdistribusi pada satu paslon gitu ya. Tidak. Kita asumsinya kan itu akan terdistribusi kepada ketiga paslon dengan proporsi yang berbeda. Jadi karena itu ya memang bisa dipastikan tidak akan terjadi, satu satu putaran. Belum lagi kemudian ini kita belum memotret ya, soal perubahan-perubahan yang terjadi belakangan ini karena yang bicara kan bukan hanya kalangan kampus, tapi otoritas keagamaan. Ada soal Uskup Agung Jakarta yang sudah bicara sangat keras, yang mengingatkan Presiden bisa tumbang kalau tidak mendengarkan kritik kampus. Dan saya kira itu, orang seperti Uskup itu pasti akan punya pengaruh besar terhadap para pemilih ya, Mas Sabto. Betul. Jadi dan ini tidak kita jumpai sebelumnya ya. Periode Enggak kita tidak jumpai, kita jumpai ya. enggak jumpai. Jadi yang mempengaruhi kecuali tadi Mhm, hubungan dekat, teman ya, keluarga mhm, dan lewat obrolan, tokoh masyarakat dan lingkungan itu mhm, juga berpengaruh besar. Itu sekitar 19% mhm, berkontribusi terhadap preferensi pemilih begitu ya. mhm, Apalagi kalau tokoh itu disematkan misalnya dengan simbol mereka yang paling terpelajar di mhm, kalangannya ya. Seperti kalangan profesor, dosen, pengajar begitu ya. mhm, Eh, atau juga kalangan tertentu yang selama ini dianggap tidak terlalu terlibat politik ya tokoh agama segala macam ya mhm, artinya mereka tidak punya kepentingan langsung terhadap politik praktis atau low politik begitu ya nah ini ya, bisa membangkitkan kesadaran baru di kalangan masyarakat yang tadi masih menimbang-nimbang mhm, begitu ya mereka yang masih ragu-ragu 16
ini, nah mereka akan mencari konfirmasi dari sejumlah tokoh itu. Ya. Ini konservatif sekali memang, Mas Sabto juga menjelaskannya juga ya. Beda dengan lembaga survei yang berani mengklaim soal itu. Jadi saya mau nanya soal ekstrapolasi dan prediksi segala macam, saya mesti hati-hati juga. Oke, tetapi Karena ini kan kita harus menjaga heeh, kredibilitas lembaga survei juga. Jadi iya 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 iya. ya itu Mhm, bukan bukan soal siapa yang lebih unggul ya, tapi iya. kepercayaan masyarakat harus dijaga. Ya. Tetapi pakai common sense saja ya, Mas Sabto ya, menggunakan common sense ini kan kemudian apa yang terjadi pada kampus-kampus dan para tokoh agama ini kan, ini merupakan reaksi kepada Presiden Jokowi yang tidak netral begitu. Dan kalau kita bicara itu mereka menolak, yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan mau tidak mau dampaknya itu akan terjadi pada paslon 02 Prabowo Gibran kan, bagaimanapun seperti itu ya. Dan ini saya kira akan punya pengaruh besar kan? Iya. Ini jadi semacam beban moral ya. Mhm, Tadi saya sudah menyebutkan juga, kita tanyakan kepada responden tentang netralitas. mhm. Seharusnya Oh, sebagai ya 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 ya. pemerintahan ini harus netral. Berapa persen tadi? 80, Suaranya berapa? 86,70% menginginkan harus netral. Oh, oke, besar sekali ya. Tapi besar sekali. Jadi Hmm. yang menganggap "Oh, biasa sajalah presiden Hmm. bisa Hmm. memihak Hmm. segala Hmm. macam, Hmm. itu Hmm. cuma sekitar 14% lah. Begitu. Kecil Oh, iya. sekali. Hmm. Nah, dalam prakteknya mereka melihat sudah mulai tanda-tanda Hmm. tidak netral itu, begitu ya. Hmm. Nah, ini Ya. tapi tidak tidak mengkonfirmasi apakah setuju atau menolak atau tidak, gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, Mas Hersu juga harus melihat ya. Hmm. Setelah kita melakukan survei kan ada beberapa surveyor yang Hmm. tidak bisa menjaring responden di Betul, sejumlah. betul. Nah, itu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Anda menemukan hal yang sama juga? Nah, ini apa tadi ya, kredibilitas dari enumerator di lapangan, para pewawancara, karena ini Hmm. Hmm. berlangsung tatap muka, lalu kemudian desain pertanyaannya, begitu ya, Hmm. gaya mengajukan pertanyaannya, nah itu bisa meneror masyarakat. Pada Hmm. saat yang sama mereka berada di lingkungan Hmm. tertentu, Mas Hersu itu. Jadi Hmm. Hmm. eh, ada yang semacam di apa istilahnya ya, dikawal lah begitu. Hmm. Ya, ya, Setelah ya. ditemui oleh para surveyor, mereka akan ditanya oleh seseorang Hmm. yang lain begitu. Nah, Oke, ini oke. berarti situasi kebebasan sampai di level grassroots, akar rumput ini, nah ini ada semacam ancaman lah begitu, atau kondisi ya ekosistemnya kurang sehat, kurang terbuka gitu. Ya. Oke, jadi dari, survei, yang dilakukan LKSP tadi, apa kira poin-poin sebenarnya highlight-nya yang bisa kita kita pegang dari, survei Anda tadi itu? Kesimpulannya lah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa isu strategis atau isu aktual, ya, Ya. masyarakat itu sangat perhatian. Ya. Mhm. Mereka mungkin tidak bisa speak up Mhm. seperti kaum terpelajar, tapi Mhm. mereka mengikuti. Mhm. Ada isu politik dinasti, ada Mhm. putusan MK ya, Mhm. yang cenderung kepada salah satu figur calon. Mhm. Mhm. Ada soal netralitas pemerintah, Mhm. pemberian bantuan sosial yang tidak pada tempatnya, termasuk yang menarik soal politik uang. Mhm. Memang 68% menganggap wajar, ya. Tetapi 68%? enam puluh Mhm. delapan persen jadi Mhm. menganggap wajar, begitu biasa saja terjadi, bahkan mereka juga sebagian ada yang menerima, ya, sekitar Mhm. 30-an persen. Mhm. Tapi ternyata yang tidak menerima pada saat 2024, sebelumnya kan dianggap wajar ya. Kalau ternyata nanti Bapak Ibu diberikan hadiah atau uang lagi ya oleh tim sukses yang lain, 71% menganggap tidak perlu menerima. Gitu. Tidak perlu menerima atau menerima tapi tidak memilih, bukan gitu? Iya, kita tidak tanyakan lebih lanjut. Ah. Pak Hersu, Mhm. ya. Kenapa? Mhm. Karena ada resiko. Mereka Mmm. akan berhenti menjawab kalau sudah dicecar. Oh. Jadi Mhm. kondisi itu ya menunjukkan bahwa masyarakat nggak wajar, tapi buat mereka sendiri belum tentu mereka akan Ah hah. menerima uang. Nah, karena itulah kemungkinan terjadinya pergeseran ya terhadap preferensi pilihan responden itu menjadi sangat besar ya. Apalagi mereka juga mengikuti tentang kinerja pemerintah begitu ya. Respon di tengah masyarakat ya. Mhm. Saya menilai wajar kalau sampai 1 pekan ini ya, karena survei Ya. 3 bulan yang lalu belum bisa dipastikan ya, terutama dalam kaitannya Mhm. dengan pilpres ya, Mhm. eh, siapa yang akan lolos putaran kedua. Yang sudah Mhm. pasti adalah
Pilpres tidak akan berlangsung satu putaran. Oh, oke. Ya, ya. Bisa terjadi berubah, situasinya bisa berubah ya, meskipun angkanya tadi antara 01 dan 02 itu mepet begitu ya. Tapi kalau lihat dinamika politik sekarang yang memang tidak terjadi pada pilpres sebelumnya, bisa saja itu perubahan sangat dramatis dan itu bisa mengejutkan. Kira-kira begitu? Ya. Dan Oke. 03 bisa rebound kalau Oh, kita 03. lihat. Ya, kenapa? Ah. Karena kita juga melakukan cross tabulasi, ya, tidak Hmm, cuma hmm, melihat secara umum, per hmm, wilayah kita lihat. hmm, Nah, peluang perubahan di Jawa Tengah, hmm. potensi 03 masih sangat besar. Ya. Ah, ya, Di ya, ya, ya. Jawa Timur, 01 dan 02 bersaing sangat ketat. Hmm. Tapi 01 unggul di Jawa Barat, begitu ya. Oh, oke, oke, ya, Hmm. ya, ya. Banten 02 masih cukup besar. Ya, persaingan di daerah padat pemilih inilah yang akan menentukan pergeseran nanti hari-hari terakhir. Ya, jadi seru dong ya masih ya ini ya. Oke. Karena Baik. itu kita bisa paham Hmm. kalau bansos lebih banyak ke daerah-daerah tadi begitu ya. Ya, 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 itu bagian dari itu ya. Kalau toh sekarang dihentikan ya namanya juga udah minggu tenang kan gitu ya. Baik, terima kasih Mas Sabtu Waloyo, senior analis dari LKSP ya, Lanskap Kajian Strategis Pembangunan ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Mas Hersu. ya.